Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan yang melingkupi kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicaralah buat setiap kami, sampaikan isi hati Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di rumah atau dimanapun, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah iman yang bertumbuh mengalahkan keterbatasan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal 4. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Saya tunggu sampai Bapak Ibu bisa mencarinya. Saya kira udah ya. Oke, Markus 4 ayat 35 sampai 40. Judulnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang dalam kondisi yang buat kebanyakan orang begitu menakutkan. COVID-19, virus corona, melanda orang di seluruh dunia tanpa kecuali. Beberapa waktu yang lalu orang mungkin ada yang berpikir, saya punya cukup uang. Kalau saya punya masalah di kota ini, saya bisa keluar kota. Saya bisa keluar pulau. Saya bisa keluar negeri. Saya punya tempat yang bagus, tempat keluarga di mana kami bisa menenangkan diri. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini orang seluruh dunia sedang dalam masa ketakutan. Anak-anak sekolah yang biasanya ada di sekolah, hari-hari ini ada di rumah, belajar di rumah saja. Orang tua yang beberapa dari Bapak Ibu Saudara ada di kantornya, hari-hari ini ada di rumah, menemani anak-anaknya. Guru-guru mengerjakan tugas mengajar dari rumah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kejadian yang buat beberapa orang sangat menyakitkan. Ada golongan orang tertentu yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencariannya. Ada orang yang biasanya menyisihkan uang buat membayar angsuran, buat membayar cicilan. Mereka berkata hari-hari ini, "Tuhan tolong, uang dari mana? Saya biasanya kerja dan mendapatkan uang dan hari-hari ini saya nggak bisa." Mungkin ada orang berpikir, "Oh, orang itu enak, dia pengusaha, dia banyak karyawannya." Ternyata ada banyak sekali pengusaha yang hari-hari ini menjerit, "Tuhan tolong, kantor saya harus tutup, karyawan saya tidak boleh masuk, penghasilan tidak ada, bagaimana saya harus berjalan?" Nah, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan aktivitas kita, Tuhan tidak mengatakan supaya jangan beraktivitas lagi, hidup harus segera diakhiri. Mari kita belajar bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-35, firman Tuhan mengatakan, pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus mengatakan supaya murid-murid bertolak ke seberang. Yesus mengatakan kepada kita semua, kita harus terus menjalani hari-hari ini. Kita tidak boleh berhenti saja menyerah. Betul,
kita beraktivitas di rumah, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca, di dalam ayat yang ke-40, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, kisah ini mengatakan pada waktu angin ribut terjadi menerpa di antara murid-muridnya. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, kamu tidak boleh takut. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Pada waktu kita menghadapi segala sesuatu yang terkendali sama kita, lakukan itu. Tetapi ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Yang bisa kita kerjakan apa? Tuhan minta bimbingan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan kondisi sekarang? Kita bisa ada di rumah kita masing-masing. Kita bisa bersehati. Pagi hari ini bersama dengan seluruh anggota keluarga, saya mau mengajak kita semua bisa bergandengan tangan. Kita bisa berdoa. Kita bisa mengungkapkan kata-kata berkat buat Indonesia. Ku curahkan berkat atas Indonesia. Biar segala pemulihan itu terjadi atas bangsa ini. Bukan lagi saatnya kita menyalahkan pemerintah. Yang salah ini, yang salah itu. Jelas firman Tuhan mengatakan, jangan takut dan kita tetap harus percaya. Corona sedang diatasi. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Corona mendera, tetapi Tuhan tetap setia. Bapak Ibu, apa yang menjadi ketakutan kita akhir-akhir ini? Apa yang menjadi tangisan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu mau menolong setiap kita. Jadi, apa yang menjadi bagian kita lakukan itu? Apa yang menjadi bagian Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa yang menjadi bagian pemerintah, kita percayakan kepada pemerintah. Di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Murid-murid pada waktu itu menyangka dan bilang kepada Yesus, Guru, kenapa diam saja? Guru, kita pasti binasa. Tuhan tidak diam. Tuhan akan lakukan sesuatu. Itu yang harus menjadi iman percaya kita. Itu harus yang menjadi kekuatan kita. Tidak boleh iman kita bisa menjadi luntur. Iman kita harus bertumbuh mengalahkan keterbatasan. Iman kita harus terus berjalan meskipun ada tantangan. Iman kita harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti apa yang tadi saya katakan, tidak menyalahkan orang-orang sekitar kita. Tuhan, tolong bangsa ini. Tuhan, tolong keluarga ini. Kalau yang lalu ada banyak orang kalau punya masalah dia datangin keluarganya. Tolong saya, kamu pasti bisa menolong saya. Hari-hari ini tidak. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baik atas kita. Apa itu? Supaya kita sungguh-sungguh berserah di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa kita andalkan. Saya teringat sebuah lagu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Sumber kekuatan kita bukan dengan harta kita. Sumber kekuatan kita bukan karena jabatan kita. Sumber kekuatan kita bukan karena kenalan-kenalan kita yang banyak. Sumber kekuatan kita bukan karena kita punya keahlian dan berbagai pengalaman. Sumber kekuatan kita cuma satu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu kita sungguh-sungguh menyadari, kita bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan semua, kita tidak boleh takut. Kita harus terus percaya sama Tuhan. Karena di ayat 39 Tuhan mengatakan, diam, tenanglah. Kalau firman Tuhan yang kita baca, Yesus bisa mendiamkan, menenangkan angin ribut. Kita percaya Tuhan yang sama, Yesus yang sama yang akan mengatakan kepada virus corona, diam, tenanglah. Saya merenung akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara di rumah saya, pada waktu saya bersaat teduh, pada waktu saya berbincang-bincang dengan istri saya. Kita percaya bahwa tidak lama lagi Tuhan akan memulihkan ini semua. Bahkan ada banyak hal yang akan Tuhan perbuat di dalam hidup kita yang belum pernah kita sangka-sangka. Kita tidak tahu apa yang akan ada di depan. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat. Tetapi yakinlah, percayalah, Tuhan akan mendiamkan corona. Tuhan akan membuat virus-virus ini akan terdiam. Dan kita semua akan menang. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua, mari kita dekat Allah saja. Mari kita semakin banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan sibuk mencari hal-hal yang menakutkan di media sosial. Kita tidak menjadi takut dengan berbagai berita-berita yang ada di sekitar kita. Betul, berita itu mungkin ada. Tetapi percayalah, Tuhan lebih besar dari berita-berita itu. Jadi kita akan merenungkan banyak kebaikan Tuhan. Percaya apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Segala perkara akan kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masihkah kita percaya kepada janji Tuhan? Masihkah kita beriman kepada janji Tuhan? Saya teringat sebuah ilustrasi yang sederhana, sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh kawan saya. Pada waktu anaknya sulit sekali bangun pagi. Pada waktu sekolah harusnya bangun jam 5:30, tapi anak ini selalu beralasan, "Papa, Mama, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi." Dan itu diulang beberapa kali. Sampai akhirnya papanya berpikir bagaimana caranya bisa membangunkan anak saya. Lalu papanya ingat, anak saya mau dibelikan sepeda. Dan itu menjadi idamannya selama beberapa bulan ini. Lalu papahnya ngobrol sama anaknya. "Nak, kalau nanti kamu sekolah bagus, kalau nanti kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, Papa akan belikan sepeda beberapa bulan lagi." Dan pada waktu papanya berkata demikian, "Yeay, aku mau dibelikan sepeda. Yeay, aku mau dibelikan sepeda." Saking senangnya, anak itu cerita sama teman-teman sekolah, sama tetangganya, "Aku mau dibelikan sepeda loh. Aku mau dibelikan sepeda. Sepedanya bagus banget. Aku mau dibelikan sepeda." Saking senangnya. Besoknya, bangun pagi, papanya membangunkan, "Ayo sekolah, ayo sekolah." Anaknya bilang, 5 menit lagi, 5 menit lagi." Papanya bilang, katanya mau dibelikan sepeda." "Ah, sepeda? Sepeda Papa? Ya, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun." Dan besoknya, papanya punya cara untuk membangunkan anaknya. Caranya bukan ayo bangun. Ayo, sepeda menanti, sepeda menanti. Iya, iya. Dan ajaib sekali, beberapa hari setelah itu, anak itu kalau bangun tidak perlu dibangunkan. "Ayo kita ke sekolah, sepeda, sepeda, sepeda." Anak ini percaya kepada janji Tuhan. Anak ini percaya kepada janji papahnya, maksud saya. Bagaimana dengan kita? Waktu kita percaya kepada janji Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan,
Tidak ada alasan buat kita untuk kita diam saja. Tidak ada alasan untuk kita banyak mengeluh. Seperti seorang anak kecil. Aku mau punya sepeda. Jemaat Tuhan bisa mengatakan bersama-sama, Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan akan menolong kita. Kita harus tetap percaya. Kita harus tetap beriman. Ayo dong, tetap bekerja. Tetap bersemangat. Yang ibu-ibu tetap memasak enak. Yang anak-anak sekolah tetap kerjakan tugas di rumah. Yang papa yang bisa dibawa ke rumah pekerjaannya tetap lakukan itu. Jadi tidak menurunkan kualitas hidup kita. Corona sedang dikendalikan. Dan kita juga sedang dilatih oleh Tuhan. Ayat terakhir yang ingin saya bagikan pagi hari ini adalah di dalam Amsal pasal 14. Amsal 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Saya ulang, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ketentraman yang besar. Ketentraman yang tidak bisa dikasih oleh dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita semua membawa hidup kita untuk kita datang sama Tuhan, untuk kita percaya sama Tuhan. Saya mengajak kita semua menaikkan sebuah pujian. Percayalah kepada Tuhan, Dia Allah yang bertindak. Tempat kita masing-masing, mari kita mau berdoa, mari kita mau sama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
keadaan dunia yang menakutkan, bahkan di tengah kondisi keadaan kami yang seringkali mengkhawatirkan, ada Tuhan di tempat kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang kau alami sekarang. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan tahu apa yang kau alami saat ini. Nantikan saatnya Tuhan mengatakan kepada krisis ini, diam, tenanglah. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Kita menaikkan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, bukan menikmati ketakutan, bukan menikmati kegelisahan, tapi menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati perkataan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada kebaikan Tuhan. Nantikan itu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan semua kita mau sembah Dia. Haleluya. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar Tuhan. Kasih-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami nantikan sungguh-sungguh pemulihan yang dari Tuhan. Kasih Tuhan. Damai sejahtera atas Indonesia. Damai sejahtera atas setiap kami. Damai sejahtera atas seluruh jemaat Tuhan. Khususnya gereja Rehoboth Shalom. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami hidup di dalam terang kebenaran firman. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.